Kisah dimulai dengan menampilkan sekelompok sahabat baik. Setelah bertahun-tahun bersama, pada hari yang berbahagia ini, dua dari sahabat yaitu Dan dan Skyler menikah. Tommy yang bertugas sebagai juru kamera terlihat sangat bersemangat, menggoda Lauren yang masih jomblo, menggoda Allison, dan bahkan calon pengantin. Tommy menganggap Dan sedang tidak waras karena mengatakan hal-hal bijak tentang kesetiaan dan kejujuran. Padahal diketahui pemuda itu baru beberapa minggu terakhir rajin berkunjung ke gereja. Ternyata terungkap bahwa sang calon mertua juga berada di toilet yang sama. Beberapa jam kemudian, tibalah saatnya upacara. Semua terlihat tersenyum bahagia. Ditampilkan para pendamping yang baru saja tiba, Tommy bersama Lauren, lalu disusul oleh pasangan kekasih Jack dan Allison. Tak lama kemudian, kedua mempelai mengucapkan sumpah sehidup semati, dan akhirnya mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Ketika para tamu menikmati hidangan, Tommy memberikan ucapan selamat sekaligus menceritakan tentang suatu momen di mana kala itu Dan mengungkapkan niat tulusnya untuk melamar Skyler. Selanjutnya, seperti biasa, saatnya melempar bunga. Tanpa basa-basi, Skyler melempar bunga itu langsung ke arah Ellie, berharap sahabatnya bisa merasakan kebahagiaan yang sama karena Ellie dan Jack sudah menjalin hubungan selama 7 tahun. Namun sangat disayangkan, Jack merespon dengan wajah frustasi, sehingga Ellie pun pergi dan terjadi sedikit pertengkaran di sini. Tommy mencoba membantu, namun Ellie tetap bersikeras untuk pergi meninggalkan pesta. Beberapa waktu kemudian, saat berada di dalam elevator, Tommy merekam orang tua Skyler. Pasangan suami istri itu memberikan sedikit nasihat agar hubungan pernikahan tetap harmonis meskipun keduanya telah memasuki usia yang sudah tidak muda. Lalu, tiba-tiba saja, It just got so cold. What's wrong? You okay? You okay, Mr. Travis? Somebody help me! selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tetaplah berusaha dan berdoa. Semoga kita semua sehat-sehat saja serta selalu berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul The Remaining. Rilis di tahun 2014, disutradarai oleh Casey Lekasla serta dibintangi oleh para aktor muda dan mempesona tentu saja pada masanya. Baik, tidak usah berlama-lama, segera siapkan kopi, gorengan, roti, mie, atau apapun itu yang kalian suka. Dan selamat menyaksikan video alur cerita. Ya, tidak hanya orang tua Skyler yang mendadak, tapi hampir seluruh keluarga dan tamu undangan, termasuk salah satu sahabat yaitu Lauren. Tak lama kemudian, Tommy mencari pertolongan dan melihat ruangan resepsi yang kacau balau. Dia bergegas untuk menemui para sahabat yang masih bertahan, lalu ketika bertemu dengan berat hati dan sangat menyesal, Tommy harus menyampaikan tentang orang tua Skyler. Hal yang bisa dilakukan selanjutnya adalah mencari Allison, yang mana menurut kabar terakhir dari pesan yang diterima oleh Tommy, 1 jam yang lalu gadis itu berada di suatu tempat yang tidak jauh. Saat keluar, mereka pun menemukan kekacauan yang lebih parah. Langit seketika dipenuhi awan hitam, terdengar suara yang menggetarkan daratan, terjadi badai petir, dan kemudian juga hujan es. Sky mengingat kisah yang sering diceritakan oleh orang tuanya tentang peristiwa akhir dunia, dan menegaskan semua yang mereka alami saat ini kurang lebih sama. Namun para lelaki menolak untuk percaya dan mengira bahwa ini adalah ulah alien, sementara Tommy dan Jack masih mencoba mengamati situasi. Karena bongkahan-bongkahan es terus berjatuhan, mereka pun memutuskan untuk berlindung di dalam bangunan terdekat yang kebetulan adalah perpustakaan. Segera Sky memanfaatkan hal itu untuk membuktikan, lalu setelah kembali terdengar suara gemuruh yang mengguncangkan, Tommy bertemu dengan seorang gadis bernama Sam. Tak punya waktu untuk berkenalan, segera pemuda itu menghampiri Sky yang sedang berusaha untuk menemukan halaman dalam kitab suci yang menjelaskan tentang kejadian. Dikatakan bahwa
apa yang terjadi disebut dengan pengangkatan. Belum sempat Sky menjelaskan lebih lanjut, segera para lelaki membantah dan mencoba menenangkan. Tommy mengatakan bahwa mereka harus segera ke gereja terdekat karena di sanalah kemungkinan besar Ellie berada. Tentunya hal ini membuat Jack terkejut dan tak percaya karena yang dia tahu Ellie bukanlah orang yang taat. Namun karena tidak punya pilihan, Jack pun mengikuti usulan Tommy untuk pergi ke gereja. Selain itu, berada di perpustakaan juga tidak aman karena bangunan itu bisa saja runtuh akibat gempa dan sama sekali tidak ada persediaan makanan di sana. Kini Sam telah bergabung dengan kelompok sahabat untuk menuju ke gereja. Banyak hal yang mereka temukan dalam perjalanan dan salah satu yang cukup menyeramkan adalah bangkai pesawat yang sepertinya jatuh belum lama. Hari pun semakin gelap dan orang-orang mulai tak terlihat di sekitar. Tiba-tiba saja kereta kuda melintas di hadapan diikuti dengan suara-suara raungan yang membuat semua ketakutan, terutama Skyler, sehingga tak henti-hentinya berdoa. Sampai akhirnya Somebody just flew by. Something, what is that? mereka pun segera membawa Skyler menuju ke gereja yang ternyata jaraknya sudah dekat. Setibanya di sana, kelompok itu disambut oleh pastor bernama Shay yang mengarahkan agar Skyler dibawa ke suatu ruangan untuk mendapatkan perawatan dan dibantu oleh seorang perawat bernama Rachel. Selain itu, di sana akhirnya mereka bertemu dengan Allison yang sedang berdoa. Baik Jack dan Tommy sama-sama merasa lega, namun perasaan khawatir masih tetap ada. Apalagi salah satu sahabat mereka diserang oleh makhluk misterius sehingga mengalami luka parah. Sementara Sky dirawat, Tommy menghampiri Pastor Shay, mencoba membicarakan apa yang sedang terjadi, the rapture atau pengangkatan, sama seperti yang dikatakan oleh Skyler. Sebuah peristiwa di mana Tuhan mengambil mereka yang beriman dan meninggalkan mereka yang tidak beriman. Tommy hanya tersenyum sinis karena invasi alien lebih masuk akal baginya, meskipun tak 100% percaya. Shay tidak mau berdebat soal itu dan menyarankan agar menunggu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, seorang pria datang melaporkan bahwa ada lebih banyak orang yang datang untuk berlindung. Salah satu dari mereka yang datang adalah wanita hamil dan akan segera melahirkan. Tak lama kemudian, setelah proses persalinan, si wanita melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun seketika, wanita itu menangis terseduh-seduh saat mengetahui bayinya meninggal dunia. Adegan kemudian menampilkan Pastor dan Tommy melanjutkan pembicaraan. Pastor mengatakan bahwa dia sudah lebih dulu mengetahui nasib bayi itu. Tuhan tidak membunuh, melainkan memisahkan bayi itu dari tubuh fana dan memberikan kehidupan abadi sama seperti keluarga Shay. Hal ini membuat Tommy bertanya-tanya akan keberadaan Pastor Shay. Pastor menjelaskan bahwa titel dan gereja bukanlah sesuatu yang menjamin seseorang memiliki iman. Lebih lanjut dijelaskan bahwa selama ini Shay menjadi pastor hanya karena suatu kenyamanan, dan itu membuat Shay menjadi orang yang dianggap gagal. Beberapa waktu kemudian terjadi perdebatan di antara Tommy dengan Jack. Tommy mengusulkan agar mereka meninggalkan gereja untuk menemukan tempat yang lebih aman, sedangkan Jack tidak ingin bertindak gegabah sebelum mereka mengetahui di mana lokasi yang aman. Sementara itu, para penyintas di gereja menyaksikan siaran berita di internet tentang kematian manusia secara tiba-tiba yang dianggap akibat wabah penyakit. Sebagian besar korbannya adalah anak-anak dan para orang tua. Selain itu juga diberitakan tentang cuaca ekstrim di seluruh dunia. Pemerintah menghimbau agar seluruh warga untuk tetap berdiam diri di rumah sampai situasinya benar-benar aman. Merasa harapan untuk bertahan hidup semakin kecil, Tommy memutuskan merekam dirinya sendiri untuk menyampaikan pesan terakhir dengan dibantu oleh Sam. Tommy menyampaikan pesan terakhir yang ditujukan kepada Allison berupa suatu ungkapan cinta yang terpendam selama 7 tahun dan berharap Allison bisa bahagia selamanya. Dalam perbincangan antara Sam dan Tommy, diketahui bahwa hampir seluruh keluarga Sam meninggal dunia saat peristiwa bermula. Sam sendiri mengaku bukanlah orang jahat, hanya saja suasana di gereja tidak membuatnya nyaman.
Adegan beralih ke Jack dan Ellie. Pada momen ini, Jack meminta maaf karena telah membuat Ellie menunggu lama. Tommy kebetulan lewat dan melihat Jack yang sudah pasang kuda-kuda untuk melamar. Segera Tommy memotong pembicaraan dengan menampilkan hasil rekaman ketika Skyler ditangkap oleh makhluk misterius. Menurut pastor yang datang tak lama berselang, makhluk itu juga disinggung dalam kitab suci. Memiliki rambut wanita, bergigi singa, mampu terbang, dan mampu menyengat seperti kalajengking. Dia adalah salah satu dari The Fallen yang bertujuan untuk menyiksa dan menghancurkan. Ini hanyalah suatu awal, pastor yakin keadaan akan semakin memburuk. Apa yang dikatakan oleh pastor tidak salah, karena terdengar suara teriakan seorang pria dari luar yang memohon agar diizinkan masuk. Namun, segera setelah itu, beberapa jam kemudian diketahui bahwa kondisi Skyler semakin memburuk. Rachel mengatakan bahwa luka Skyler telah terinfeksi dan sialnya dia meninggalkan antibiotik di mobil. Tanpa ragu, Dan memutuskan untuk mengambilnya meski mengetahui bahwa itu sangat berbahaya. Untungnya Tommy mau menemani dan segera keduanya pun bergegas keluar sesuai dengan arahan Rachel. Dengan perlahan dan sangat hati-hati, kedua laki-laki itu menuju ke mobil SUV. Meski mendengar suara-suara mengerikan, mereka tetap melanjutkan. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan seorang penyintas yang sedang membobol mobil. Tanpa menghakimi, Tommy segera menyarankan agar pria itu ke gereja untuk berlindung. Kemudian dengan menggunakan remote, akhirnya mereka berhasil menemukan mobil Rachel. Tidak mau membuang-buang waktu, Dan dan Tommy langsung mencari antibiotik. Sangat disayangkan, mereka harus menyalakan lampu yang mana sekaligus menyalakan radio. Sebuah siaran mengabarkan bahwa pemerintah telah berbohong, tidak ada wabah, yang ada hanyalah the rapture, suatu cara Tuhan untuk memberikan keabadian kepada manusia. Saat sedang mendengar radio tersebut, tiba-tiba makhluk misterius atau selanjutnya kita sebut The Fallen datang dan menghancurkan jendela mobil. Tak lama kemudian, si pria penyintas juga datang mengatakan hal-hal tentang kekuatan dan tindakan Tuhan sehingga segera Dan dan Tommy memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali ke gereja. Beberapa saat kemudian, setelah Skyler mendapatkan pengobatan, para sahabat itu pun berkumpul. Tommy mengusulkan agar mereka semua merekam video sebagai pesan terakhir, dimulai dari Jack. Merasa tidak nyaman, Jack pun menolak sehingga terjadilah pertengkaran dan akhirnya pada momen ini Tommy mengakui cintanya terhadap Allison. Dan juga memutuskan mengakui kesalahannya yang pernah memiliki hubungan gelap dengan gadis bernama Kate sebelum menikah dengan Skyler. Setelah menyaksikan siaran darurat yang menghimbau masyarakat serta memberikan informasi tentang posko-posko terdekat, Rachel kembali memeriksa kondisi Skyler. Wanita itu mengaku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena infeksinya telah menyebar bagai racun, sehingga yang bisa dilakukan adalah mencari obat yang lebih baik atau membawanya ke rumah sakit. Dan segera bergegas untuk mencari obat lagi, namun tidak diizinkan oleh teman-teman. Tommy menyarankan agar menunggu pagi karena mungkin saja The Fallen takut dengan cahaya matahari. Setelah sepakat, Sam pun datang menghampiri, menyampaikan bahwa Pastor Shea ingin semua orang berkumpul di ruang utama. Beberapa waktu kemudian, setelah semuanya berkumpul di ruang utama atau ruangan suci, Pastor Shea memperkenalkan diri dan mengakui bahwa selama ini dia berdosa karena memanfaatkan statusnya sebagai pastor demi keuntungan pribadi. Namun dia juga meyakinkan bahwa masih belum terlambat untuk bertobat. Meskipun berat dan penuh tantangan, dia mengajak semua orang untuk kembali ke jalan Tuhan demi mendapatkan keabadian. Tiba-tiba saja terdengar dentuman yang diikuti guncangan, seolah ada raksasa yang sedang berjalan. Segera, Shea meminta semua penyintas untuk berlindung di ruangan bawah tanah. Setibanya di sana, mereka menyadari bahwa Rachel tertinggal. Ternyata wanita itu ditangkap oleh The Fallen. Dan selanjutnya, setelah terdiam beberapa saat karena melihat keanehan, Shea mendapatkan pencerahan dan meyakini bahwa dirinya lah yang dicari oleh The Fallen.
Keesokan paginya, Tommy dan teman-teman memberanikan diri untuk memeriksa keadaan. Menyadari situasinya benar-benar aman, yang mana sesuai dengan perkiraan, kelompok itu pun memutuskan untuk meninggalkan gereja. Dalam perjalanan, mereka melihat hal-hal yang mengerikan, seperti kitab yang telah menjadi abu, serta mayat yang tergeletak di mana-mana, termasuk mayat sang pastor. Beberapa waktu kemudian, akhirnya kelompok berhasil mencapai rumah sakit. Namun sangat disayangkan, di sana hanya ada para penyintas, sama sekali tidak ada dokter. Bahkan obat-obat pun telah dijarah. Namun demi sahabat, mustahil bagi mereka menyerah. Untuk itu, Jack dan juga Tommy melanjutkan pencarian ke ruangan lain, sementara Dan, Ellie, dan Sam akan tetap tinggal menjaga Sky. Tommy dan Jack sempat bertengkar mengenai pengakuan beberapa waktu yang lalu. Namun suara teriakan dan dentuman seketika menghentikan, dan nampaknya suara tersebut berada tak jauh dari mereka. Secara perlahan, kedua lelaki itu mencari sumber suara sampai akhirnya menemukan. Sementara itu, kembali ke ruang perawatan di mana Ellie dan Sam juga mendengarkan suara yang sama. Selagi dua gadis itu membicarakan tentang cahaya putih sebelum kematian, Sky terbangun dan mencoba berbicara dengan Dan. Pada momen ini, Sky memaafkan perselingkuhan Dan, serta menjelaskan sebuah pengakuan bahwa selama ini dia pergi ke gereja demi menghindari pandangan buruk dari masyarakat di lingkungan, dan itu adalah suatu kesalahan. Tepat setelah pengakuan tersebut, Sky pun menghembuskan nafas terakhir. Tentu saja itu membuat semuanya terpukul, namun hanya Ellie yang berdoa untuk Sky, sedangkan Dan larut dalam kemarahan, sampai-sampai nekat menantang Tuhan. Are you even listening to me? Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Ellie. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membuat pengakuan yang direkam dengan dibantu oleh Sam. Selama ini, Ellie hanya terus menganggap dirinya sebagai orang yang taat dan mengira itu saja sudah cukup. Tapi ternyata, dia keliru. Kali ini, sebelum waktunya benar-benar habis, Ellie mengatakan bahwa dia harus mengambil keputusan. Sesaat kemudian, setelah menyaksikan kematian Dan, Tommy dan Jack kembali ke lantai dasar dan hanya menemukan jasad Skylar. Setelah mencari kesana kemari, Tommy menemukan ponsel milik Sam dan menyaksikan video rekaman yang mana menunjukkan apa yang terjadi. Akhirnya mereka berhasil menemukan Ellie dan Sam, namun sayangnya hanya Sam yang selamat karena dia berhasil menghindari serangan The Fallen yang wujudnya tak terlihat. Meskipun berduka, tapi Tommy menyarankan agar mereka segera bergegas menuju ke posko sebelum malam tiba. Namun Jack bersikeras menolak sampai akhirnya terjadi perkelahian. Malam hari saat kondisinya tenang, Jack memutuskan untuk mengikuti saran dari Tommy. Ketiga muda-mudi itu meninggalkan gereja untuk menuju ke posko terdekat. Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya tiba. Di sana terlihat banyak sekali penyintas yang berkumpul, bahkan diantaranya ada beberapa yang berasal dari gereja Pastor Shea. Ketika sedang menghangatkan diri, saya menunjukkan video terakhir Ellie. Dalam video itu, Ellie mengakui kesalahannya. Dia berpikir bahwa para iblis datang untuk menghancurkan keyakinan manusia dan bahkan melenyapkan firman-firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum terlambat, Ellie memutuskan untuk yakin sepenuhnya terhadap Tuhan. Video tersebut sangat berpengaruh terhadap Jack, sehingga memutuskan ikut bersama seorang pastor untuk dibaptis. Sementara Tommy dan Sam masih termenung mengenang teman-teman sembari mendengar lagu-lagu tentang keimanan. Sampai akhirnya, suara raungan dan gemuruh membuat Tommy tersadar bahwa yang menjadi sasaran The Fallen adalah iman manusia. Tommy pun segera mencari Jack dan meminta agar menghentikan lagunya, namun semua orang hanya terdiam kebingungan. Jack! Dalam kepanikan, Tommy menenangkan dan berjanji akan selalu melindungi Sam. Tetapi Sam menolak karena yang terpenting baginya kini bukanlah perlindungan, melainkan keyakinan. Ya, sama seperti teman-teman yang lain, Sam memutuskan untuk beriman kepada Tuhan. Film pun ditutup dengan menampilkan The Fallen yang turun dari langit, menyerbu wilayah itu, dan menyerang Tommy.
dan tamat. Film ini mengawali dengan sangat baik, namun sayangnya tidak memenuhi ekspektasi saya. Secara visual, saya tidak perlu meragukan, apalagi untuk film tahun 2014. Namun pada akhirnya, terasa seperti kurang mendapatkan kepuasan, seperti orang yang sedang mandi tapi harus buru-buru pergi. Apa yang saya suka dari film ini adalah bagaimana mereka membangun cerita dengan awal yang menggembirakan, lalu seketika berubah menjadi mengerikan dengan suatu peristiwa yang disebut The Rapture, di mana mata semua orang terbelalak dan tiba-tiba saja mereka tumbang lalu meninggal dunia. Peristiwa yang sangat mendadak ini membuat penonton langsung masuk ke dalam konflik, terutama ketika para karakter berjuang untuk memahami apa yang sedang mereka hadapi. Apalagi ketika adegan menampilkan video berita yang menegaskannya sebagai bencana global. Film ini juga berhasil membuat momen-momen The Rapture menjadi terasa menyeramkan sekaligus sangat menegangkan. Mereka menggunakan suara trompet yang dianggap sebagai sangkakala dan cuaca yang mirip seperti yang dijelaskan dalam kitab untuk menciptakan atmosfer yang mencekam bagi para karakter. Selain itu, makhluk iblis yang saya sebut The Fallen juga benar-benar menarik. Sayangnya makhluk-makhluk ini tidak ditampilkan dengan jelas, bahkan di dalam video yang direkam oleh Tommy sekalipun, yang mana agak buram dan terlihat seperti kabut. Tapi ini juga sama sekali tidak buruk karena membuat saya membayangkan sesuatu yang lebih menakutkan daripada yang ditampilkan di film. Sayangnya ya sangat disayangkan, durasinya terlalu singkat dan alurnya begitu cepat, sampai perubahan waktu di dalam film tidak begitu terlihat. Apakah sedang siang, sore, atau malam? Saya sendiri melihat kejadian di film ini sepertinya selama beberapa hari, tapi yang saya rasakan malah beberapa jam. Selain itu, karena terlalu singkat, film ini jadinya tidak bisa memberikan penjelasan yang cukup atau memberikan kesempatan kepada penonton untuk benar-benar memahami cerita sebelum hal-hal baru terjadi. Contohnya, saat di perpustakaan, para sahabat bertemu dengan seorang gadis bernama Sam. Tanpa basa-basi, Sam ngajak kenalan dan ikut gabung aja gitu. Mohon maaf nih, film sedang mengisahkan bencana misterius, di mana semua orang pasti ingin bertahan hidup atau melindungi orang-orang yang terkasih dari ancaman. Seperti banyak film-film bencana lain, tidak sedikit orang yang berpura-pura baik memiliki niat tertentu. Tapi di film ini, malah hayu meluncur, tanpa bertanya siapa dan mengapa berada di perpustakaan. Si Sam-nya juga join-join aja tanpa mencari tahu apakah kelompok sahabat itu benar-benar baik atau tidak. Hal seperti ini yang membuat penonton Oke, kita ke pokok cerita. Seperti yang kita tahu, film ini adalah tentang akhir zaman atau The Rapture atau pengangkatan. Nah, yang bikin saya bingung, mengapa akhirnya malah memberikan kita sebuah ajakan atau nasihat. Pada akhirnya, mereka semua menemukan bahwa The Fallen menargetkan orang-orang yang masih atau secara tiba-tiba berubah menjadi memiliki keyakinan, meskipun telah dianggap sebagai orang yang ditinggalkan. Menyadari hal ini, beberapa karakter utama memutuskan untuk memilih yakin kepada Tuhan. Disinilah yang membuat saya bingung, karena sebelumnya Pastor Shea sempat menjelaskan bahwa pengangkatan telah usai. Mereka yang masih hidup sama halnya seperti para penumpang yang ketinggalan kapal. Lantas, apakah mereka masuk ke surga atau ke neraka? Pada akhirnya iblis atau The Fallen turun dari langit. Saya mengira setidaknya akan terjadi pembantaian ataupun perlawanan, namun malah berakhir dengan kepasrahan yang tidak jelas. Pemahaman saya di sini berdasarkan beberapa penjelasan karakter bahwa semua sesuai dengan yang ada dalam kitab suci dari salah satu agama. Dalam film, hanya dijelaskan setengah-setengah, oleh karena itu saya memutuskan untuk berselancar sendiri di internet sambil ngopi demi menemukan informasi. Jadi pastor mengatakan peristiwa yang terjadi sesuai dengan yang disebutkan dalam Revelation 9. Kesimpulan yang saya dapatkan, yang dimaksud iblis atau The Fallen itu sebenarnya adalah belalang. Jadi belalang ini diperintahkan untuk menyiksa, bukan membunuh. Yang menjadi target mereka tentu saja adalah orang-orang yang tidak memiliki keyakinan kepada Tuhan. Orang-orang yang disiksa atau orang-orang yang tertinggal ini tidak akan disiksa sampai mati. Mereka bahkan sangat menginginkan kematian, tapi tidak bisa mendapatkannya.
Namun apa yang terjadi di dalam film malah agak berbeda. Ellison memperkirakan bahwa The Fallen berusaha melenyapkan firman-firman Tuhan dan menghabisi orang-orang yang mulai memiliki keyakinan. Ini berdasarkan adegan-adegan yang menampilkan kitab yang terbakar menjadi abu. Yang pertama adalah kitab yang dibawa oleh Skyler, yang kedua adalah kitab yang dibawa oleh Pastor Shea. Lalu adegan penutup lebih menegaskan apa yang dikatakan Ellie. Sesaat setelah orang-orang mulai memiliki keyakinan, bahkan Jack baru saja dibaptis, segera ribuan The Fallen datang menyerbu. Dalam pemahaman agama lain, cerita di film ini juga ada kemiripan dengan fitnah akhir zaman, di mana dia yang berbahaya, bermata satu, akan datang membawa fitnah yang sangat mengguncang keyakinan umat manusia terhadap Tuhan. Dan bahkan disebutkan bahwa dia memiliki surga dan neraka, tapi sesungguhnya surga yang dibawanya adalah neraka, dan sebaliknya neraka yang dibawanya adalah surga. Jadi barang siapa yang mendapatkan cobaan neraka dari si mata satu ini, hendaklah berlindung kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi mungkin saja apa yang dimaksud oleh Pastor Shea dengan berada di jalan Tuhan adalah berusaha tetap yakin walaupun The Fallen datang untuk menyiksa mereka. Karena setelah mendapatkan siksaan tersebut, mereka akan mendapatkan surga. Inilah yang menjadi alasan mengapa Pastor Shea menyerahkan diri ketika semua penyintas berlindung di ruangan bawah tanah. Satu-satunya yang membuat saya bingung dan tidak yakin adalah Dan. Apakah dia dihukum dan masuk neraka karena telah menantang Tuhan, ataukah tindakannya yang menantang Tuhan tersebut sudah termasuk bentuk dari keyakinan akan keberadaan Tuhan? Nah loh, bingung nggak tuh? Segitu saja teman-teman, silakan koreksi jika memang ada kesalahan. Dan mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyinggung umat agama manapun. Apa yang saya sampaikan hanya sekedar informasi yang merujuk pada cerita di dalam film. Jadi seperti biasa, ambil yang baik, buang yang buruk. Buat yang ingin merequest film, silahkan tuliskan di kolom komentar. Atau buat yang malu-malu, silahkan DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!